Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus pelanggaran hukum bisnis di Indonesia, terkhusus PT di PT Unilever Indonesia dengan PT Indomaret. Oke, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diksi Aditya Saputro dengan NIM belakang 078. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Oke, di sini ada latar belakang. Dalam dunia perdagangan kan distributor memegang peran penting sebagai perantara antara perusahaan produsen dan konsumen. Nah, distributor itu bertugas menyalurkan produk dari perusahaan ke pasar atau ke konsumen dengan wilayah dan ketentuan yang telah ditetapkan di perjanjian. Nah, untuk mengatur hubungan kerjasama tersebut, perusahaan dan distributor terikat dalam suatu perjanjian yang berisi hak, kewajiban, serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Nah, perjanjian distribusi ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang tertib, adil, dan saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian ini tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan kepentingan, tekanan pasar, maupun pelanggaran terhadap ketentuan kontrak dapat menimbulkan sengketa antara perusahaan dan distributor. Nah, salah satu kasusnya itu ada di PT Unilever Indonesia dan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan terhadap perjanjian distribusi dapat menimbulkan dampak hukum dan bisnis yang signifikan, baik bagi produsen maupun distributor. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, kita lihat dulu kompani profil mereka. Yang pertama itu PT Unilever itu didirikan pada tahun 1993. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang fast moving consumer goods yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, serta makanan dan minuman. Nah, PT Unilever Indonesia itu didirikan oleh William Hesketh Lever. Nah, PT Indomaret Prismatama atau Indomaret yang kita kenal itu Indomaret merupakan perusahaan retail modern yang dikenal sebagai pengelola jaringan minimarket Indomaret di Indonesia. Nah, PT ini didirikan pada tahun 1988 oleh Anthony Salim. Nah, untuk kronologi kasusnya itu, PT Unilever Indonesia, TBK dan PT Indomarko itu menjalin kerjasama melalui perjanjian distributor atau distribusi eksklusif, di mana Indomaret diberi hak untuk mendistribusikan dan menjual produk Unilever sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam pelaksanaannya, PT Unilever menemukan adanya tindakan yang diduga melanggar perjanjian distribusi eksklusif. Pelanggaran tersebut meliputi penjualan produk Unilever kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam jaringan distribusi resmi, serta penetapan harga produk yang apa sih yang di luar dari perjanjian yang telah disepakati. Lalu tindakan tersebut dinilai merugikan PT Unilever Indonesia karena mengganggu strategi pemasaran, merusak pengendalian harga, serta berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat di pasar. Atas dasar tersebut, PT Unilever mengajukan gugatan terhadap PT Indomaret melalui jalur hukum. Di sini tuh penetapan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian. Untuk di bawah harganya, saya kurang tahu. Ini belum dipastikan di bawah harga apa enggaknya. Nah, di sini ada bentuk pelanggaran. Yang pertama itu yang tadi kita eh, telah baca. Eh, yang pertama itu penjualan produk Unilever kepada pihak ketiga tanpa izin. Kedua, penetapan harga yang tidak sesuai dengan kontrak. Tiga, penggunaan merek Unilever di luar ketentuan perjanjian. Nah, di sini ada konsekuensi hukum dalam putusan Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan. PT Indomarko dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT Unilever atas pelanggaran yang dilakukan. Putusan tersebut mencantumkan beberapa pasal penting, antara lain
Pasal 3 ayat 1 berbunyi, setiap pihak wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian distribusi, termasuk larangan menjual produk kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Kedua, pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atau yang dihasilkan dari eh, pelanggaran tersebut. Nah, di sini ada dampak terhadap hubungan bisnis. Yang pertama itu gara-gara tadi eh, melakukan pelanggaran, Unilever itu mengalami kerugian finansial dan reputasi eh, apa sih ini, reputasinya jadi turun. Kedua, gangguan hubungan bisnis jangka panjang antara Indomaret dan Unilever. Tiga, potensi persaingan usaha tidak sehat di pasar yang tadinya dikendalikan harganya gara-gara tadi Indomaret itu apa sih namanya memainkan harga atau bukan memainkan lebih ke eh, yang tadi di sini mana? Nah, menetapkan harga yang tidak sesuai dengan kontrak, jadinya itu eh, persaingan pasar, persaingan usaha jadi tidak sehat di pasar, terutama produk Unilever. Nah, di sini ada upaya pemulihan, yaitu yang pertama itu penguatan pengawasan distribusi oleh Unilever, audit dan monitoring rutin distributor. Tiga, penyempurnaan klausul perjanjian distribusi. Nah, ini upaya pemulihan itu untuk Unilever ya. Nah, kita sudah di akhir dari slide. Di sini ada kesimpulan kasus PT Unilever Indonesia dan PT Indomaret ini menunjukkan bahwa perjanjian distribusi eksklusif harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dapat menimbulkan kerugian hukum dan bisnis serta mengganggu persaingan usaha yang sehat. Putusan MA menegaskan pentingnya kepatuhan kontrak dalam menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik, saran, atau perbaikan untuk informasi atau presentasi yang saya apa sih ini yang saya tampilkan di video ini bisa hubungi saya atau kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.